Jelasin dong perbedaan merge sort sama bubble sort. Nah, menarik nih. Apakah bubble sort itu gelembung-gelembung yang diurutin? Bukan ya. Ternyata merge sort dan bubble sort itu salah dua dari contoh banyaknya jenis-jenis sorting dalam pemrograman. Secara umum nih dalam pemrograman, sorting itu dibagi jadi dua. Ada yang advance, ada yang simple. Merge sort itu maksudnya yang advance, sedangkan kalau bubble itu masuknya ke yang simple. Merge sort adalah algoritma divide dan conquer. Artinya dia dibagi-bagi dulu, baru diurutin. Sedangkan kalau si bubble yang tadi itu, dia langsung ngebandingin nih, dua nilai yang bersebelahan atau berdampingan. Nah, tapi karena saya cuma tahu sampai situ doang, lanjutin sama teman-teman saya aja ya. Lebih jelasnya lagi, merge sort tersusun dari 3 tahapan utama, yaitu divide, conquer, dan merge. Array utama dibagi menjadi 2 bagian array-array kecil atau sub-array. Selanjutnya, sub-array tadi dibagi terus sampai hanya menyisakan satu elemen. Nah, setiap sub-array terkecil itu sudah pasti urut karena hanya memiliki satu elemen. Kemudian, 2 bagiannya sudah terurut digabungkan kembali menjadi array yang lebih besar dan diulangi secara terus-menerus hingga kembali seperti array utama yang telah berurutan. Sebagai contoh, terdapat array yang berisi angka 1 sampai 4 dan belum berurutan seperti berikut. Dengan menggunakan merge sort, array ini akan dibagi hingga menjadi sub-array dengan satu elemen. Karena sudah berurutan, sub-array ini digabungkan kembali satu sama lain menjadi array yang lebih besar dengan memperhatikan urutannya. 4 dan 1 digabungkan menjadi 1, 4. 2 dan 3 digabungkan menjadi 2, 3. 1, 4 dan 2, 3 digabungkan menjadi 1, 2, 3, 4 yang merupakan array utama yang berurutan. Berbeda dengan merge sort, bubble sort ini memiliki mekanisme yang lebih sederhana. Jenis sorting ini hanya membandingkan nilai antar elemen yang bersebelahan, di mana apabila elemen di sisi kiri lebih besar daripada nilai elemen di sisi kanan, maka kedua elemen tersebut akan bertukar posisi. Proses tersebut akan mengakibatkan nilai dengan elemen paling besar berada di posisi terakhir, atau sudah menempati posisi yang tepat pada akhir siklus. Setelah itu, siklus yang sama akan diulangi untuk elemen yang belum terurut sehingga tidak ada lagi pertukaran elemen. Dengan contoh yang sama seperti sebelumnya, kita memiliki array yang berisi angka 1 sampai 4 dan belum berurutan. Pertama, angka 4 akan dibandingkan dengan angka 1, dan karena angka 4 lebih besar daripada angka 1, maka posisi keduanya ditukar. Proses ini berulang, di mana angka 4 akan dibandingkan dengan elemen-elemen di sebelahnya, sehingga menempati posisi yang sudah tepat, yaitu posisi terakhir. Karena angka 4 merupakan nilai paling besar dari array tersebut. Ketika siklus pertama selesai, proses dilanjutkan dengan mengulangi siklus yang sama untuk angka-angka yang belum berurutan, sehingga masing-masing elemennya akan menempati posisi yang tepat, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Nah, sekarang bahas kodenya nih. Mulai dari merge sort dulu ya. Dalam merge sort, kita menggunakan fungsi rekursif untuk memecah array utama sampai hanya tersisa satu elemen di dalamnya. Selanjutnya, kita menyiapkan array sementara untuk menyimpan data dari pecahan array tadi. Nah, isi pecahan-pecahan array tadi kita bandingin pakai perulangan while. Lalu kita gabungin lagi pecahan array tadi secara berulang hingga kembali seperti array utama dengan urutan yang benar. Nah, sekarang kita bahas kode si gelembung tadi, atau bubble sort. Kode bubble sort menggunakan nest loop atau perulangan di dalam perulangan untuk menyisir datanya berkali-kali. Pada loop dalam, ada kondisi if untuk mengecek apakah data di sebelah kiri lebih besar dari kanannya. Jika iya, maka perintah swap akan menukar posisi keduanya sampai angka yang terbesar terdorong ke ujung kanan. Siklus ini akan terus berulang sampai angka sudah berada di posisi yang tepat. Nah, kalau kompleksitasnya gimana? Kompleksitasnya dibagi menjadi dua, yaitu ruang sama waktu. Untuk merge sort, kompleksitas ruangnya sebesar big O n. Di sini, ruang tambahan yang dibutuhkan cukup banyak untuk membuat dan menyimpan array sementara selama proses penggabungan sub-array. Kalau kompleksitas waktu, merge sort waktunya selalu sama untuk semua kasus, yaitu big theta n log n. Apapun kasusnya, prosesnya tetap sama, di mana array akan dibagi menjadi banyak bagian, kemudian tiap sub-array terkecil diurutin. Big theta n log n ini didapat dari mana sih? Nah, n log n ini didapat dari jumlah datanya yaitu n dikali sama tingkat rekursinya yaitu log 2n. Sehingga hasilnya n kali log 2n yaitu n log n. Sekarang lanjut ke bubble sort nih. Untuk bubble sort, kompleksitas ruangnya hanya big O1. Artinya, bubble sort ini cuma butuh satu array untuk melakukan sorting. Itu bisa terjadi karena bubble sort prosesnya langsung di dalam array utama itu sendiri. Jadi nggak perlu nambah array-array lagi. Tapi kompleksitas waktunya nih yang agak ribet. Bubble sort dibagi jadi 3 kasus, yaitu
average, sama kasus worst, urutan elemen di array itu random, sehingga kompleksitasnya big theta n kuadrat. Setiap elemen harus dicek dengan elemen di sebelahnya dan diurutin satu per satu. Bang, panjangan bang, udah langsung aja, mendingan yang mana jadinya? Nah, kalau kayak gitu kita ambil contoh lah ya, kita perlu sort 100.000 data nih. Bubble sort itu perlu 5 miliar operasi dan ngabisin memori itu sekitar 400 kilobyte lah ya. Tapi kalau merge sort itu dia cuma melakukan operasi sebanyak 1,3 juta kali. Tapi memori yang dia makan tuh 2 kali lipat, 800 kilobyte. Nah, selain itu jumlah datanya juga ngaruh nih. Kalau jumlah datanya kecil, mendingan pakai bubble sort aja sih kata aku, karena kan dia makan memorinya lebih kecil. Tapi kalau jumlah datanya udah gede, itu mendingan pakai merge sort aja karena lebih stabil, lebih efisien. Nah, jadi kalau ditanya mendingan yang mana sih, itu semua tergantung kebutuhan kamu ya. Kamu pengennya yang lebih ke arah mana? Lebih ke arah hemat memori atau hemat waktu? Tapi kalau mengingat ke advancement kamu dalam belajar pemrograman sih, kalau kamu baru pertama kali belajar sorting, mendingan pakai bubble sort dulu aja karena lebih